Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast PPI Bursa Bincang Hangat Bersahabat bersama Mas Rangga di sini. Oke, gimana kabarnya Mas Rangga? Alhamdulillah baik, makasih Iqbal. Mas Iqbal gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi mungkin di sini kita udah bersama Mas Rangga. Sebelum jauh kita menerawang lebih jauh ya tentang apa yang kita bakal bahas pada hari ini. Mas Rangga silakan memperkenalkan dirinya dulu nih kepada masyarakat Bursa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Rangga Bayhaqi Pratama Syarifuddin, kuliah di Bursa Urudak University, jurusan Sosiologi. Sekarang semester 3. Terima kasih. Cukup mungkin masih Iqbal. Siap. Oke. Mungkin sekalian juga ya perkenalan. Saya sebagai moderator di sini menemani Mas Rangga. Nama saya Muhammad Andi Iqbal. Jurusan Islatme di Bursa Uluda University angkatan 2022. Nah, jadi pada hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol jauh tentang advokasi. Benar sekali ya Mas Rangga ya? Iya, betul. Benar. Kalau boleh tahu, Mas Rangga juga menerima jabatan ya sebagai Ketua Divisi Humas Hubungan Masyarakat di Perhimpunan Pelajar Indonesia di Bursa Kabinet Satya Nawacena yang tahun ini. Kemudian juga Mas Rangga di sini akan mungkin memulai dengan apa saja tantangan atau apa saja pembukaan latar belakang dari Mas Rangga sendiri yang digeluti di PP Bursa seperti itu. Mungkin Mas Rangga bisa dijelaskan lagi gitu. Oke, yang pertama ini kan menyangkut perihal advokasi, Mas Iqbal. Jadi teman-teman harus tahu dulu advokasi itu apa gitu, secara garis besar ya. Jadi secara garis besar, advokasi itu adalah suatu usaha untuk memperjuangkan hak-hak, untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan dari kita semua gitu, yang diperlukan gitu. Usahanya bagaimana? Usaha untuk advokasi ini yaitu untuk berdialog, terus juga berbicara dengan pihak yang berwenang gitu, yang memiliki kepentingan itu sendiri. Jadi advokasi ini menyuarakan suara untuk orang-orang yang tidak terwakilkan seperti itu. Tapi di organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Wilayah Bursa ini kita sederhanakan gitu. Tidak secara garis besar advokasi itu sendiri, tapi kita sederhanakan melihat karena kita tinggal di luar negeri, bukan di negara sendiri. Kita sederhanakan, kita wadahi teman-teman pelajar semua dengan ruang lingkup organisasi, khususnya advokasi di wilayah Bursa ini. Begitu Mas Iqbal. Oke. Jadi itu latar belakang dan juga gambaran besar dari advokasi ya sebenarnya. Iya, betul. Nah, kita masuk pada rumusan masalah nih, Mas Rangga. Kita lihat akhir-akhir ini banyak sekali tentunya pelajar yang datang ke Turki dan juga kita bahas di sini lingkupnya bursa. Iya. Dari tahun ke tahun kita melihat secara datanya itu mulai menurun nih. Cuman ada yang sama dari tahun ke tahunnya gitu, yaitu permasalahan tentang ikamet atau izin tinggal di Turki seperti itu. Mas Rangga, kalau misalnya dari pandangan advokasi yang Mas Rangga bawa pada hari ini, bagaimana? Apakah itu merupakan urusan yang memang harusnya menjadi tanggung jawab pribadi dari masing-masing pelajar itu? Atau advokasi yang harus turun tangan nih untuk membantu teman-teman atau bagaimana dalam sistemnya? Itu mekanismenya bisa dijelaskan? Oke, ini kan secara garis besar pertanyaan mengenai ikamet ya Mas Iqbal. Ya. Jadi ikamet itu perlu teman-teman ketahui juga. Ikamet itu adalah permit ya, izin yang dikeluarkan dari Turki untuk kita sebagai orang yang tinggal di Turki gitu, orang asing maksudnya. Jadi ada ikamet untuk pelajar, ikamet untuk pekerja, itu ada masing-masing gitu. Jadi gini, banyak kita temui kasus-kasus, case-case yang menyangkut mahasiswa perihal ikamet ini Mas Iqbal gitu. Oke. Jadi kalau misal tadi Mas Iqbal nanya apakah ikamet ini urusan pribadi atau urusan organisasi gitu, perlu kita ketahui
teman-teman juga harus sadar gitu. Kalau ikamet ini adalah urusan pribadi gitu. Organisasi tidak ada sangkut pautnya dengan pembikinan ikamet ini gitu. Jadi ikamet adalah izin tinggal yang kita perlukan untuk kita tinggal di Turki seperti itu. Mungkin di banyak negara-negara lain yang banyak diaspora pelajar Indonesia, seperti contoh di Mesir, tidak membutuhkan surat izin tinggal, tapi mereka harus memerlukan visa pelajar setiap tahunnya untuk diperbarui setahun sekali. Jadi di setiap negara itu berbeda-beda peraturannya, kural-kuralnya gitu. Nah, untuk Turki ini kita harus perlu ikamet gitu untuk keberlangsungan hidup kita, Mas Iqbal, di Turki ini gitu. Jadi mungkin pembuatan ikamet ini sederhana gitu, tapi sesederhananya itu bentuk ketidaksederhanaan pembuatan ikamet itu. Bener banget Mas Rangga. Jadi kemarin saya sempat mendengar ada kasus baru 2 hari atau 1 hari yang lalu, ada pelajar di Turki, gak disebut di kota mana, itu dia sudah 2 tahun ternyata ilegal di Turki seperti itu Mas Rangga. Kemudian dia ingin balik ke Indonesia dan memang udah memutuskan untuk balik ke Indonesia, dia tidak ingin melanjutkan lagi di Turki seperti itu. Pada akhirnya ketika dia sudah 2 tahun ilegal, itu dia bisa sekaligus langsung pulang dan membayar denda di bandara sebesar kemarin itu katanya 800 USD. Itu 12 jutaan melayang gitu ya. Betul. Gitu. Nah, namun tidak hanya sampai di situ gitu, tidak hanya sampai membayar denda doang gitu. Katanya kalau misalnya nggak untung-untung banget nih ya, bakal kena penjara juga gitu. Ditahan dulu gitu. Gimana pandangan dari advokat Mas? Jadi gini, teman-teman, kayak yang tadi Mas Iqbal bilang kan, ada yang teman-teman kita di sini sebagai mahasiswa ya, yang bahkan sampai 2 tahun itu ilegal di sini, tidak punya ikamet ini, surat izin tinggal ini gitu. Bagaimana kacamata advokasi menilai ini? Perlu diketahui teman-temannya, di setiap wilayah, khususnya Turki, di setiap wilayah yang ada diaspora pelajar Indonesianya di situ, itu ada perhimpunan pelajar Indonesia masing-masing di kota tersebut seperti itu. Misal di Ankara, di Istanbul, di Sakarya, di Bursa, dan kota-kota lainnya gitu, itu ada. Ataupun memang kalau misal sedikit orang Indonesianya, mungkin mereka punya sebuah perkumpulan gitu, atau bukan lebih seperti organisasi, perkumpulan kekeluargaan lah seperti itu gitu. Nah, mereka ini yang tugasnya untuk mengingatkan teman-teman gitu. Tapi balik lagi ke diri sendiri gitu. Pembuatan ikamet ini memang sangat krusial gitu. Kenapa? Karena balik lagi seperti yang tadi aku bilang, ini untuk membantu teman-teman untuk hidup di negara ini gitu, di negara Turki sendiri gitu. Jadi kalau misal ada yang sampai ilegal 2 tahun atau bahkan lebih, mungkin aku nggak tahu ya, karena case-nya mungkin aku baru dengar gitu, ada yang ilegal sampai 2 tahun. Kalau misal teman-teman nyalahin, ini nih kerjaannya PPI ini, masa ada teman sesama mahasiswanya udah ilegal selama 2 tahun, masa nggak diingetin, masa nggak dibantuin gitu. Gimana kita bisa tahu kalau misal di suatu kota ada 300 pelajar atau bahkan 500 pelajar gitu, harus kita bukain pintu masing-masing rumahnya gitu, harus kita ketok satu-satu pintu rumahnya untuk kita ingatkan agar kesadarannya balik gitu, untuk membuat ikamet gitu, kan nggak mungkin gitu. Jadi tugasnya advokasi ya memberi himbauan gitu kepada teman-teman seluruh mahasiswa sesama Indonesia untuk untuk kembali sadar akan dirinya bahwa dia tidak sedang tinggal di Indonesia gitu Mas Iqbal, tapi dia sedang tinggal di kampung orang, di negara orang gitu. Artinya memang penting sekali ya, betul. Ikamet ini untuk teman-teman belajar dimanapun berada gitu ya. Betul. Untuk benar-benar memperhatikan gitu, karena itu 6 bulan sebelum ya udah ada di notifikasinya di telepon genggam masing-masing. Nah, itu mungkin bisa jadi pembelajaran juga dan juga bisa menjadi ajuan untuk teman-teman semuanya, sehingga benar-benar nih kita peduli izin tinggal kita di Turki, sehingga kita tidak terkena jeza yang seperti itu gitu. Itu kan sangat-sangat
bukan merugikan diri sendiri tetapi membawa nama Indonesia seperti itu ya. Bahkan bukan sampai jasa doang, denda doang Mas Iqbal. Kita bisa dideportasi gitu. Ya, Dideportasi bisa, nama kita udah jadi list merah gitu di Turki. Iya benar, kemarin itu katanya bisa nggak membayar denda, tetapi dia bakal di blacklist dalam 1 tahun nggak boleh masuk Turki gitu. Iya, gitu. Bahkan mungkin lebih gitu, seperti itu gitu. Bener-bener banget. Jadi apa namanya? Kita lanjut pada rumusan masalah yang kedua nih Mas Rangga. Gimana Mas Rangga sebagai advokasi ini melihat adanya perselisihan yang terjadi atau suatu konflik yang terjadi di PPI wilayah, misalnya kita ambil contoh PPI Bursa gitu ya, apakah ini berpengaruh besar gitu pada nama, bukan hanya nama Indonesia sendiri ya, tetapi nama pribadi gitu? Apa yang advokasi lihat dari kacamata Mas Rangga seperti itu? Oke, buat perselisihan ya Mas Iqbal ya. Jadi itu sebuah apa ya? Sebuah, Karena lagi rame nih Mas Rangga. sebuah hal yang sangat bisa merugikan diri kita sendiri gitu. Bukan hanya diri kita sendiri, tapi membawa nama besar Indonesia gitu. Akan dirugikan namanya gitu. Karena terkait perselisihan ini, misal antar sesama teman, antar sesama anggota, misal dia berorganisasi, antar sesama wilayah gitu, misal dia perselisihannya antar anggota, antar organisasi wilayah PPI seperti itu. Ya balik lagi, itu akan merugikan diri kita sendiri dan merugikan negara kita gitu, akan merugikan khalayak ramai gitu, lebih banyak mudorotnya gitu dibanding maslahatnya seperti itu. Jadi udahlah, dicukupin lah hal-hal seperti itu. Toh kita bukan kita di sini itu sebagai pelajar. Pelajar itu identik dengan akademisi seperti Mas Iqbal. Masa hanya karena masalah hal-hal yang sepele yang sebenarnya bisa dibicarakan dengan hati adem, tentram, kepala dingin, masa tidak bisa terselesaikan? Pasti itu ada jalan keluarnya semua. Yang penting bagaimana balik ya ke diri kita sendiri, mau tidak untuk memberikan balik lagi sumbangsih yang besar untuk diri kita sendiri, terkhusus ya kepada negara Indonesia seperti itu. Siap, berarti itu tadi ya, teman-teman mungkin bisa dijaga baik bagaimana perilakunya di rumah ataupun di luar rumah seperti itu mungkin ya Mas Rangga ya, demi menjaga identitas kita sebagai pelajar, sebagai seorang akademisi, sebagai diaspora Indonesia yang belajar di luar negeri seperti itu mungkin apa yang bisa disimpulkan pada pembahasan yang tadi Mas Rangga sampaikan. Nah, kemudian saya pengen masuk ke rumusan ketiga nih, Mas Rangga. Silakan Mas Iqbal. Kita melihat belakangan ini tentunya banyak sekali bukan hanya pelajar, Mas Rangga, tetapi warga negara Indonesia seperti itu. Hem itu Gelin, hem itu Damat ya seperti itu. Tentunya kita tidak bisa pungkiri, kita melihat topografi yang ada di Bursa ini banyaknya KDRT, Mas Rangga. Nah, dengan advokasi juga kita punya satgas di berbagai PPI wilayah, dan kita coba membahas ini dalam lingkup Bursa. WNI yang berada di Bursa itu apakah menjadi lingkungan kerja dari advokasi? Apakah itu juga menjadi salah satu tugas pokok dari advokasi itu sendiri untuk membantu satgas? Apakah memang ini hanya menjadi salah satu alternatif aja gitu? Bagaimana, Mas Rangga? Ini perlu dijelaskan ya. Ini karena juga, banyak kebingungan nih di masyarakat seperti itu. Ini krusial juga sebenarnya. Jadi perlu kita ketahui semuanya, satgas dan advokasi itu sebuah hal yang berbeda ya. Jadi satgas ini dia memang pekerja gitu, yang dipekerjakan oleh KBRI atau KJRI gitu. Kalau KBRI kan wilayah cakupannya Ankara, Kayseri dan sebagainya. Kalau KJRI itu cakupan wilayahnya Marmara Bolgesi lah gitu. Keklareli, Istanbul, Bursa, terus ya pokoknya cakupan Marmara Bolgesi ini gitu. Jadi perlu teman-teman ketahui, satgas dan advokasi PPI wilayah itu beda gitu.
tugasnya advokasi PPI wilayah apa ya, tadi mewadahi teman-teman semua gitu dalam ruang lingkup organisasi, dalam ruang lingkup kekeluargaan, dalam sesama mahasiswa pelajar gitu ya khususnya. Tapi kalau Satgas itu benar-benar menaungi, mewadahi seluruh diaspora WNI yang ada di kota tersebut seperti itu. Misal contoh damat pengantin pria gitu, orang kita, laki-laki kita yang menikah dengan perempuan orang Turki gitu, atau gelin, perempuan kita yang menikah dengan laki-laki orang Turki gitu, atau pekerja gitu, dan semua itu diwadahi oleh Satgas gitu. Biasanya satu orang itu satu kota gitu, atau beberapa kota itu diwadahi oleh satu orang seperti itu. Jadi tupoksinya jelas beda. Tapi antara advokasi dan advokasi PPI wilayah dan Satgas ini itu kita saling bersinergi, saling berkolaborasi, saling bersinkronisasi lah untuk menciptakan kehidupan yang aman, damai, tentram inilah buat seluruh orang-orang WNI yang ada di kota tersebut seperti itu. Berarti saya ambil kesimpulan di sini beda ya tupoksinya berarti ya, Mas Rangga. Betul sekali beda. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi udah clear berarti ya di situ. Jadi Satgas di dalam lingkupnya WNI dan juga advokasi untuk lingkupnya pelajar diaspora Indonesia seperti itu. Jadi kita masuk ke rumusan kelima nih, Mas Rangga. Bukan rumusan sih, paling pertanyaan gitu ke Mas Rangganya sendiri gitu ya. Adakah pengalaman yang Mas Rangga pernah alami gitu sebagai humas di sini, dan juga nanti bakal hal-halnya nih, dengar-dengarnya nih ada ini nanti advokasi bakal, kan di PPI sekarang belum ada advokasi ya teman-teman ya, for your information. Jadi mungkin nanti bisa dilihat dari banyaknya masalah, problem yang ada di PPI Bursa, dan juga menjadi satu-satunya bagaimana nih PPI Bursa? Apakah merupakan satu-satunya PPI yang belum punya advokasi? Apa bagaimana, Mas Rangga? Boleh diklarifikasi dulu mungkin? Oke. Jadi balik lagi for your information FYI ya, PPI Bursa ini memang belum punya divisi secara satuan khusus ya untuk advokasi ini gitu Mas Iqbal. Jadi ini masih kita handle di divisi hubungan masyarakat, di external relation gitu. Jadi aku mohon untuk teman-teman semua yang nonton video ini atau yang ada di sini sekarang lagi nonton podcast ini gitu, mari kita perjuangkan, mari kita gaungkan untuk di kabinet selanjutnya itu terbentuk divisi advokasi gitu, karena ini sangat krusial, ini sangat penting sekali gitu untuk keberlanjutan organisasi ini sendiri gitu. Mungkin someday gitu, teman-teman punya masalah apa, punya pertanyaan-pertanyaan apa gitu, tapi tidak ada divisi advokasi ini, mungkin hanya Satgas atau ada senior-senior kating-kating yang bisa ditanyakan. Tapi dengan adanya advokasi nanti, itu bisa terwadahi semua, itu bisa dihandle semua, itu bisa dikunci semua, diambil semua, dikerjakan oleh advokasi seperti itu, Mas Iqbal. Oke. Mungkin Mas Rangga, sebelum kita menutup podcast pada hari ini, bincang hangat bersahabat ya. Bincang hangat bersahabat. Nah, mungkin bisa diceritakan dari pengalaman Mas Rangga nih sebagai humas. Tadi sempat udah di-mention bahwasanya tugas advokasi yang akan datang itu masih sekarang di-handle dalam divisi hubungan masyarakat. Kebetulan beliau juga. Bagaimana? Ada pengalamankah? Kayak misalnya mungkin saya beri contoh, teman-teman ada yang di penjara mungkin. Atau ada hal-hal yang di luar nalar gitu ya. Ada gerakan tambahan seperti itu, Mas Rangga, bisa coba diceritakan pengalamannya kepada teman-teman. Teman-teman. Meskipun minta saya bercerita ya. Jadi gini, kita ini perantau gitu. Tentu orang-orang di rantau ini tidak semuanya orang-orang yang menengah ke atas gitu dalam bidang sosial dan ekonomi gitu. Pasti ada yang menengah ke bawah, dan di bawah pun banyak, di tengah pun banyak, di atas pun banyak gitu. Jadi tentunya kita harus harus ada cari peluang untuk tambahan uang jajan kita lah, istilahnya seperti itu gitu. Jadi banyak di Turki ini teman-teman yang juga bekerja gitu sebagai sampingan lah untuk nambah-nambah uang jajan gitu. Tapi perlu teman-teman ketahui semuanya, kalau di Turki ini
Pelajar adalah pelajar, pekerja adalah pekerja dalam hakikatnya gitu. Bahkan dalam ikametnya sendiri, dalam surat izin sendiri itu dibedakan warnanya. Kalau pelajar itu warna merah muda, kalau pekerja itu warna biru gitu. Jadi semua tersistematis gitu. Ya pekerja, pelajar gitu. Pelajar tidak boleh masuk ke ranah pekerja tidak boleh masuk ke ranah pelajar, seperti itu Mas Iqbal. Apa konsekuensinya nanti gitu? Sudah banyak kasus-kasusnya yang sudah kita dapatkan gitu. Ketika sesama teman kita pelajar bekerja gitu, lalu ada kontrol dari polis atau ada razia dari polisi, itu bisa ketangkap gitu. Dan itulah yang akhirnya membutuhkan advokasi seperti itu. Tapi dibalik itu, cobalah teman-teman tolong, kalau misal memang sangat dibutuhkan, kalau memang sangat membutuhkan, tolonglah kita pintar-pintar cara bermainnya gitu Mas Iqbal. Oke? Kalau pintar-pintar cara bermainnya gitu. Kalau ada razia ngumpet dulu mungkin ya. Ini karena aku juga perantau, karena kita juga sesama pelajar seperti itu, jadi pahamlah kita seperti itu. Atau mungkin ada teman-teman yang misal lagi ilegal nih, ikametnya mati gitu dalam batas waktu izin gitu, teman-teman belum bikin randewu gitu, atau apa sih Mas Iqbal bahasa Indonesia randewu itu? Poin-poin perjanjian gitu, perjanjian lah gitu dengan keimigrasian setempat lah gitu. Dimohon teman-teman untuk tidak berkeliaran gitu, jangan bandel lah gitu. Nanti ujung-ujungnya siapa yang capek gitu? Kita juga yang kena gitu kan KBRI atau KJRI yang kena gitu. Kalian harus dipenjara, masa nanti kita pulang-pulang, orang tua kita, keluarga kita taunya di rumah kita kuliah gitu. Masa kita taunya di luar negeri di penjara kan gitu. Kan itu suatu hal yang didengar tidak mengenakan ya. Seperti itu teman-teman. Jadi dimohon tolong untuk teman-teman semua kita menghimbau tolonglah apa yang memang diperlukan atau apa yang memang diharuskan untuk kita tinggal di luar negeri ini, khususnya di Turki ya, karena kita di Turki ya, tolonglah untuk dari diri kita sendiri untuk segera sadar gitu. Kalau misal memang harus contoh address kayet untuk tempat tinggal kita, ya silahkan buat gitu, silahkan ke noter. Kalau misal kita harus buat ikamet, silahkan kita buat ikamet. Toh sekarang juga sudah dipermudah kok. Ikamet bukan lagi di kantor keimigrasian, tapi di kampus-kampus terkait seperti itu. Udah bisa ditemui di universitas ya. Iya, kalau misal kita harus bikin denklik, silahkan bikin denklik ke kantor pendidikan di kota setempat gitu. Atau misal butuh hal-hal yang lain gitu untuk menyandang kehidupan kita di Turki ini, silahkan gitu. Karena itu juga yang dibutuhkan teman-teman untuk hidup di negara ini, seperti itu teman-teman. Seperti itu Mas Iqbal. Oke, terima kasih banyak Mas Rangga atas himbauan, masukan dan juga cerita-ceritanya ya. Ini penting sekali kita terus himbau, kita terus suarakan, kita terus sampaikan kepada masyarakat PPI Bursa, keluarga PPI Bursa bahwasanya ini merupakan satu hal yang sangat-sangat penting yang terus kita jaga sebagai mahasiswa, karena ini adalah pondasi kita nih buat bisa tetap terus menuntut ilmu di negara dua benua ini. Seperti itu ya Mas Rangga ya. Oke. Terima kasih banyak. Siap Mas Iqbal, sama-sama. Iya, oke. Sekian podcast Bincang Hangat Bersahabat tema advokasi ya pada hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.